Shalom. Senantiasa memiliki pandangan yang terkagum-kagum akan Yesus. Nah, ini yang jadi satu yang kritikal menurut saya, dan juga pesan Tuhan menyatakan, Bapak Gembala sudah sampaikan, apakah kita masih punya ektambeo kepada Tuhan. Nah, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan, Markus pasal 9 ayat 15. Sudah dikatakan, pada waktu itu orang banyak itu melihat Yesus tercengang atau ektambeo. Mereka semua dan bergegas menyambut dia. Ada ektambeo, ada suatu perasaan kagum akan kuasa ilahi, akan suatu harapan yang didapatkan ketika mereka melihat Yesus. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita ektambeo dengan benar? Karena kalau kita lihat, kita mencatat, Bapak Gembala sudah jelaskan, ternyata dalam jemaat juga ada hal-hal yang bisa mengalihkan pandangan, ada hal-hal yang bisa mengalihkan kekaguman, bahkan kepada Tuhan kita sendiri, pada Yesus sendiri. Nah, pagi hari ini saya ingin melihat lebih fokus pada ayat sebelumnya di mana kekaguman itu bisa salah. Nah, kita lihat di Markus pasal 9. Kita mulai baca dari ayat kedua. Nanti puncaknya di ayat kelima. Saya akan bacakan. Ini peristiwa terjadi sebelum Yesus menyembuhkan anak dari seorang yang anak ini dirasuk oleh kuasa gelap. Ada sesuatu yang terjadi, dan apa yang terjadi ini? Dan ini berhubungan dengan suatu kekaguman yang teralihkan, yang secara tidak sadar kekaguman itu menjadi salah. Dan Tuhan tidak ingin kita seperti itu. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ini 3 orang murid yang sangat dekat dan sengaja Tuhan bawa ke atas bukit, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, artinya berempat. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Yesus menunjukkan tubuh kemuliaannya, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggantang pakaian seperti itu. Ayat 4, maka nampaklah pada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ini satu yang menarik karena di alam yang berubah, mereka bisa mengenali ada Elia, ada Musa. Kapan mereka bertemu Musa? Kapan mereka bertemu Elia? Belum pernah. Itu tercatat nabi-nabi yang 1000-an tahun yang lalu, yang pernah ada dan kemudian tidak ada lagi. Tapi mereka bisa kenal, oh ini Musa, ini Elia. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Nah, di sini puncaknya, dan disinilah suatu titik kritis yang orang percaya bisa salah. Karena kekagumannya ditujukan kepada yang lain. Perhatikan di sini. Kata Petrus pada Yesus, Rabi, Guru, Tuhan, kami sangat berbahagia. Biarlah kebahagiaan ini, keagungan ini, kemuliaan ini berlangsung. Dan terus kami alami, kurang lebih seperti itu ya bahasa sehari-harinya. Kami alami, kami ingin menikmati lebih lama lagi. Dan biarlah kami dirikan tenda, supaya apa? Supaya mereka bisa tinggal di situ. Elia bisa tinggal, Musa bisa tinggal, Yesus bisa tinggal. Dan kami bisa menikmati lebih lama dengan Musa, dengan Elia, dan dengan Yesus. Tapi ada satu titik yang berbahaya di sini, coba perhatikan. Apa yang Petrus katakan tentang Yesus? Dia katakan, Rabi. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang keliru. Nanti kita akan lihat kebenarannya. Karena itu poin yang pertama saya beri judul, miliki rasa kagum yang benar. Apa yang salah dengan Petrus di sini? Dia melihat kemuliaan. Dia ingin lebih lama mengalami kemuliaan. Dia ingin lama mengagumi kemuliaan yang Allah nyatakan. Tapi titik salahnya adalah ketika dia memanggil Rabi. Dia lebih fokus kepada Musa dan Elia. Tetapi ketika ia mulai fokus kepada Musa dan kepada Elia,
maka Allah Bapa langsung meluruskan. Ayat ke-7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kuasihi, ini anakku. Dengarkanlah dia, bukan dengarkan Musa, bukan dengarkan Elia, dengarkanlah dia. Siapa? Anakku, Tuhanmu. Bukan artinya kita tidak boleh mendengar apa yang dikatakan Musa, tapi Tuhan nyatakan. Yesus itu di atas Musa, Yesus itu di atas Elia. Dan lalu Petrus berdalih di ayat ke-6, dia katakan, ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakan. Karena mereka sangat ketakutan. Kata ketakutan di sini memakai kata fobo. Artinya benar-benar takut. Bukan takut dalam arti sesungguhnya. Takut, betul-benar takut. Karena mereka benar-benar takut. Lalu Petrus seolah-olah, kalau dalam bahasa terjemahan babbling. Babbling itu ngomongnya lantur, asal ngomong, sekepikirna, kawer kalau Sundanya mah ya, nggak tahu ini mau ngomong apa. Tapi disitulah kita bisa lihat apa yang ada dalam hati Petrus. Dan Allah Bapa mengkoreksi. Allah Bapa katakan, ini loh anakku, inilah Tuhanmu, bukan Musa, bukan Elia. Siapa Musa? Siapa Elia? Musa itu diakui di orang Yahudi, kaum Yahudi ini ada, boleh katakan nabi terbesar. Kalau dikatakan siapa nabi terbesar? Yang pernah hidup di PL. Maka mereka akan jawab, Nabi Musa. Siapa Elia? Elia adalah nabi besar yang tidak mengalami kematian. Dia dijemput oleh Allah secara pribadi dengan kereta berapi. Begitu luar biasa. 3 tahun kering, Elia berdoa, Tuhan jawab. Elia, Musa. Tetapi Petrus menganggap Yesus itu hanya guru saja. Dan Petrus katakan, kami ingin mengalami kekaguman yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan melalui penglihatan yang ditunjukkan, yaitu ada Musa, ada Elia, tapi dia tidak menyatakan kalau Yesus lebih mulia dari Musa dan Elia. Nah ini yang jadi masalah. Dan Allah katakan bahwa ini anakku, di mana anakku, dan kamu harus mendengarkan dia. Di Markus pasal 9 ayat ke-7. Ini persis pernyataan yang Thomas katakan. Ketika dia tahu Yesus bangkit dan Yesus hidup, maka Thomas katakan, Tuhanku, Allahku. Nah itu yang Tuhan inginkan. Jadi kita jangan teralih dengan yang namanya gejala atau sesuatu yang menutupi pekerjaan atau siapakah Yesus itu sendiri. Kadang-kadang kita lebih tertarik dengan mujizatnya, lebih tertarik dengan keberhasilannya dibandingkan dengan pemberi keberhasilannya. Lebih dari pemberi mujizatnya. Bukankah seperti itu? Di mana Tuhan katakan bukan mujizatnya, bukan keberhasilannya, bukan keagungannya yang engkau rasakan, tetapi siapa itu yang engkau agungkan, siapa itu yang engkau sembah, siapa yang engkau katakan. Kalau tadi kita lihat secara ibadah, mungkin semuanya berlangsung sama saja, musik bisa dibuat, musik bisa dibikin, keagungan bisa dinyatakan, tetapi hanya satu kata yang bisa membedakan kepada siapa itu ditujukan. Dan Petrus di sini dia salah, dia sempat salah karena dia tujukan dia lebih suka melihat Elia, dia lebih suka melihat Musa. Dan Allah kembalikan, bukan Musa, bukan Elia. Yang harus kau kagumi, harus kau sembah, itu adalah Yesus. Ini jadi satu yang penting dalam kita memiliki sikap ektambeo, di mana kadang-kadang seperti yang Bapak Gembala dapatkan, kekaguman kita itu bisa berubah ketika keadaan masih sama, belum berubah. Sepertinya Tuhan begitu-begitu saja. Bahkan lebih tertarik dengan apa yang disebut gejala. Kadang-kadang harapan belum terjadi, kita putus harap, lalu kita lebih mengharapkan sesuatu yang lain. Bukan kepada sang pembuat mujizatnya itu sendiri, tetapi lebih kepada
mujizatnya atau kesembuhannya atau materinya. Oleh karena itu, mari kita lihat di Matius pasal 3 ayat 17. Di situ sekali lagi Tuhan menyatakan di awal, bahkan sebelum murid-murid bertemu dengan Yesus. Tapi ada beberapa orang saksi di situ, yaitu murid-murid Yohanes, termasuk Yohanes sendiri, di mana sebagian dari murid Yohanes itu ikut menjadi murid Yesus. Di situ dikatakanlah ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, lalu terdengarlah suara dari surga yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hanya Yesus yang Allah berikan perkenanan, yang Allah nyatakan bahwa inilah anakku. Lalu apa istimewanya? Mungkin kita terlalu sering mendengar kata Yesus bahkan di negara asing atau negara luar. Kita bisa lihat di film-film begitu direndahkan. Kata Yesus menjadi satu yang latah, di mana nendang batu pun orang bisa bilang Yesus. Gitu ya. Kata Yesus direndahkan, sangat direndahkan. Bahkan mungkin sudah terbiasa bagi mereka untuk mendengar kata Yesus dalam arti bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Raja. Begitu direndahkan, menjadi satu yang latah dan itu terus digemakan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Mari kita lihat sedikit, siapa Yesus? Yesus katakan bahwa semua kuasa, mari kita lihat di Matius pasal 28 ayat 18, semua kuasa, semua sudah diberikan di bawah kaki Yesus. Semua kuasa ada di tangan Yesus, termasuk kematian. Yesus sudah mengalahkan kematian. Musuh terbesar manusia, suatu keadaan yang tidak bisa manusia hindari, kematian, sudah dikalahkan. Dan Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, bukan hanya di surga, di bumi. Mungkin kita sering mendengar atau takut dengan kuasa-kuasa yang seolah hebat, seperti anak yang dirasuk itu. Mereka anggap tidak ada yang bisa mengusir. Murid-murid pun gagal. Ketujuh murid yang lain gagal. Tapi di sini Yesus katakan, kepadaku sudah berikan kuasa, semua, kuasa semua. Bahkan di Filipi pasal 2 ayat 10-11 dikatakan, suatu hari semua orang akan melihat, semua orang akan mengaku, semua orang akan berlutut di hadapan Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Dan semua orang akan mengaku, termasuk orang yang hari ini tidak mengaku, menganggap rendah Yesus. Bahkan murid-murid pun sempat merendahkan Yesus karena tidak mengerti, tidak tahu siapa Yesus. Dan kita harus mengingat bahwa satu hari yang akan menghakimi adalah Yesus. Bahkan kepercayaan lain pun ada yang tahu kalau yang nanti di akhir zaman, di saat penentuan, Yesus yang akan menjadi hakim agung. Itu Ibu Bapak catat di Kisah pasal 10 ayat 42. Nah, kita lihat bahwa mengenai pengalaman ini Yohanes menangkap. Di situ ada Yohanes, ada Petrus, ada Yakobus. Yohanes menangkap dengan jelas siapa Yesus dan dia tuangkan dalam kitabnya Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes menuliskan bahwa pada awalnya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tentang siapa yang Yohanes katakan? Ini tentang Yesus. Di mana Yohanes mendapatkan dan mengerti bahwa Yesus ada sebelum Abraham. Pengertian ini sulit diterima oleh orang Yahudi. Bagaimana sudah dijelaskan. Di Nazaret, di Kapernaum, mereka anggap siapa Yesus? Tukang kayu, anak tukang kayu. Bagaimana dia bisa mengatakan dia ada sebelum Abraham ada? Bapa yang paling diagungkan, Bapa iman. Bapa segala orang beriman, Bapa orang Yahudi. Bagaimana Yesus bisa mengaku ia ada sebelum Abraham? Seolah-olah itu menghina Abraham. Tapi Yohanes mengerti, Yesus itu ada sebelum Abraham. Bahkan Yesus sendiri katakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Jadi cara pandang yang harus benar. Ektambeo yang benar. Bukan ektambeo yang ikut-ikutan, yang latah.
Kalau latah, saya kira di akhir zaman ini orang akan sangat mudah disesatkan. Apa yang kita cari? Kepuasan ibadah, seperti yang Petrus katakan, kami ingin mendirikan kemah untukmu, untuk Musa, untuk Elia, supaya bisa kami nikmati lebih lama lagi. Hanya itu yang dicari. Tetapi hubungan dengan Yesusnya tidak ada. Yesus tidak diagungkan. Yesus tidak dimuliakan. Karena itu Allah langsung cut, berhenti. Dan Allah nyatakan, tidak. Yang kamu harus sembah, yang kamu harus kagumi itu adalah Yesus. Dikembalikan kepada pengertian yang benar, kepada esensi yang benar. Jadi itu yang harus kita perhatikan, dan juga kita minta Tuhan bahwa kita masuk lebih lagi bagaimana kita bisa bersikap benar, fokus dengan benar, dan menyembah Yesus dengan benar, dengan rasa kagum, dengan ektambeo yang Tuhan berikan. Nah, itu aja pagi hari ini yang bisa saya bagikan, dan biarlah kita boleh memiliki hati yang ektambeo kepada yang sungguh-sungguh benar, yaitu Yesus sendiri. Bahwa kita harus fokus terus pada Yesus dalam segala sesuatu, dalam masalah apapun, dalam keadaan apapun. Karena Tuhan nyatakan bahwa inilah anakku, dan kamu harus mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan firman yang Yesus katakan. Mendengarkan pengajaran yang Yesus katakan. Mendengarkan apa yang Yesus inginkan. Sebagai penutup, ada satu yang luar biasa. Ini perbedaan antara Tuhan kita dengan kepercayaan yang lain. Yohanes pasal 15, ayat 14 sampai 15. Sebagai penutup, mari kita lihat. Yesus adalah Allah yang harus kita kagumi, yang harus kita sembah, yang harus kita puja. Tapi Allah kita ini adalah Allah yang luar biasa, di mana Dia menekankan suatu hubungan antara Sang Pencipta dengan ciptaannya, antara Allah, antara Yesus dengan kita sebagai murid-muridnya. Yesus katakan, kamu adalah sahabatku. Sahabat, kamu bukan hanya hamba. Kita adalah hamba, betul. Hamba dalam pengertian kita harus melakukan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perintahkan. Tapi Yesus katakan, kamu juga adalah sahabat, teman dekat. Sahabat di sini, dalam pengertian di orang Yahudi, itu adalah best friend. Best friend itu adalah sahabat yang akan mempersiapkan perkawinan sahabatnya. Jadi mereka tuh punya best friend yang nanti akan dipercayakan untuk mengurus segala sesuatu pada waktu akan terjadinya pernikahan. Laki-laki ya, ini maksudnya laki-laki punya teman laki-laki. Si temannya ini mereka akan siapkan pernikahan ketika sahabatnya ini akan menikah. Termasuk menjadi MC atau MD. Di mana semua acara mereka siapkan. Dan ini yang disebut dengan sahabat. Dan Tuhan katakan kamu adalah sahabatku. Tetapi Yesus katakan, jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Jadi kalau kita tidak melakukan seperti yang Bapa perintahkan, dengarkanlah Dia, lakukanlah apa yang Dia katakan. Maka apakah kita termasuk sahabat Yesus? Itu pertanyaannya. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Jadi mari kita pagi hari ini memiliki pandangan yang selalu terkagum akan Yesus, karena Dia bukan hanya Tuhan, Dia adalah sahabat kita. Dia yang akan selalu mendengarkan, Dia akan selalu peduli akan kita, dan Dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.